Haleluya, 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 haleluya. Shalom alaikum. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Kita akan membahas satu hal yang sangat penting menurut saya dan tentunya juga menurut Bapak Ibu sangat penting. Apa itu? Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya sudah 5 tahun lebih percaya kepada Yesus. Saya mulai perjalanan pengenalan akan Kristus pada tahun 2014. Dan pada tahun 2015 akhir saya memutuskan untuk percaya kepada Yesus melalui Injil Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berjalannya waktu Bapak Ibu, dari kampung halaman saya, dari Aceh, saya menuju ke Medan. Dari Medan Bapak Ibu, saya 18 hari di Medan. Ketika itu saya dari Medan menuju ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah Bapak Ibu, saya dididik, diajar selama 1 tahun oleh seorang hamba Tuhan. Ketika pertama sekali saya masuk di sebuah gereja di Kabupaten Semarang Bapak Ibu, saya diajarkan pengenalan akan Tuhan pertama sekali, tentang dasar-dasar iman kekristenan pertama sekali, tentang tauhidnya iman Kristen. Bagaimana orang Kristen itu bisa masuk surga, bagaimana orang Kristen itu harus hidup kudus, bagaimana orang Kristen itu melekat erat, akrab, intim dengan Tuhan. Ini yang pertama diajarkan. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, pada tahun 2017, awal 2017, Tuhan percayakan saya menjadi seorang evangelis, menjadi seorang penginjil. Dan pada tahun 2018 Bapak Ibu, saya diangkat oleh sebuah sinode menjadi PNS, pegawai negeri surga. Bukan pegawai negeri sipil, tetapi pegawai negeri surga, PNS, evangelis, penginjil. Pada saat 2017 saya melakukan penginjil Bapak Ibu di berbagai tempat. Ke Kalimantan Barat, daerah Landak, Pedalaman, saya sudah melakukan penginjilan selama sebulan di sana. Lalu daerah Mentawai, sering saya pulang pergi ke Pulau Mentawai. Di daerah pedalaman Mentawai saya sudah masuk Bapak Ibu. Bahkan saya masuk ke sebuah sekolah pesantren Islamic Center yang ada di Mentawai. Nah, lalu Bapak Ibu, saya juga sudah ke Bangka Belitung. Ada 1 bulan saya di Bangka Belitung. Lalu saya juga pernah ke Batam sebentar. Lalu Bapak Ibu, saya juga pernah ke Nias dan pernah ke Bali. Nah, di saat saya melakukan penginjilan Bapak Ibu, ada dua tipe orang Kristen yang saya temui di lapangan. Tolong Bapak Ibu perhatikan, apakah tipe ini, salah satu daripada tipe ini ada pada Bapak Ibu atau tidak ada? Kedua-dua tipe yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah dua-duanya bagus di mata Tuhan. Sangat Tuhan suka. Tetapi ada satu tipe, satu tingkatan yang sangat disenangi dan disukai oleh Tuhan. Tipe orang Kristen pertama yang saya jumpai di lapangan Bapak Ibu, di sebuah gereja, di dalam kumpulan jemaat, di dalam kumpulan ibadah, di dalam kumpulan persekutuan. Tipe jemaat pertama itu adalah tipe orang yang mencari hadirat Tuhan. Bagus Bapak Ibu, sangat bagus. Alkitab mencatat Bapak Ibu, tipe model orang seperti ini adalah model orang yang disenangi juga oleh Tuhan. Karena Alkitab mencatat, orang yang rendah hati adalah orang yang selalu mencari hadirat Tuhan. Kemanapun dia pergi, dia selalu mencari hadirat Tuhan. Ini tipe orang Kristen pertama sekali yang saya temui. Ketika dia masuk ke gereja, dia beribadah, yang dia rasakan adalah hadirat Tuhan. Dia mencari terus mencari hadirat Tuhan. Tipe yang kedua Bapak Ibu, membawa hadirat Tuhan. Kemanapun dia pergi, dia selalu membawa hadirat Tuhan. Dia selalu membawa damai. Dia selalu membawa shalom. Ini tipe orang Kristen, tipe jemaat yang nomor 2. Kita kembali ke
Nomor satu Bapak Ibu, tipe jemaat yang nomor satu adalah dia mencari hadirat Tuhan. Dia mencari urapan Tuhan. Ketika dia masuk ke gereja, tipe orang yang pertama ini adalah punya sedikit kesombongan. Punya sedikit sifat yang tidak disenangi oleh Tuhan. Sifat pertama memang benar, Tuhan senang dengan orang yang mencari hadirat Tuhan. Tetapi kebanyakan orang yang mencari hadirat Tuhan Bapak Ibu, dia ketika masuk ke sebuah gereja, masuk ke sebuah persekutuan, masuk ke sebuah ibadah, yang dia cari adalah hadiratnya Tuhan. Bahkan tidak segan-segan orang tipe nomor satu ini selesai ibadah, dia menceritakan apa yang dia alami kepada teman, sahabat, kerabatnya, kepada orang di sekelilingnya. Apa yang dia ceritakan? Dia tidak segan-segan mengatakan bahwa malas sekali saya pergi ke gereja ini. Saya tidak merasakan hadirat Tuhan. Saya tidak merasakan turunnya Tuhan di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini. Saya tidak merasakan bagaimana Tuhan melawat saya pada pagi hari ini. Saya tidak merasakan bagaimana Tuhan berbicara kepada saya ketika saya beribadah pada saat ini. Ini tipe orang yang pertama Bapak Ibu. Selalu dia mencari hadirat Tuhan. Dan dia berkata ketika dia beribadah, ketika hadirat Tuhan tidak bisa dia rasakan, maka dia akan menginjili. Dia akan menggosip Bapak Ibu. Dia akan injili, bukan Injil yang dia beritakan, tapi menggosip. Malas ya kita ibadah tadi pagi ya. Kenapa bro? Aku tidak merasakan roh Tuhan loh. Aku tidak merasakan hadirat Tuhan. Besok-besok kita nggak usah lah ibadah di sini. Kita pergi ke gereja lain yuk. Dia menghasut, dia mulai mengajak orang lain untuk keluar dari persekutuan itu, untuk keluar dari gereja itu, lalu mencari hadirat Tuhan di tempat lain. Nah ini Bapak Ibu, saya pernah mengatakan kepada orang yang saya layani, orang yang mencari hadirat Tuhan itu sangat bagus, sangat penting. Alkitab mencatat orang yang mencari hadirat Tuhan adalah ciri-ciri orang yang rendah hati. Nah, tetapi perlu dipikirkan. Kalau saya katakan Bapak Ibu apa? Hadirat Tuhan tidak perlu kita cari. Lalu bagaimana evangelis? Kalau kita punya keintiman, keakraban, kemelekatan dengan Tuhan, maka urapan yang akan mencari kita. Urapan Tuhan Bapak Ibu turun kepada orang yang dekat, erat, melekat dengan dia. Saya ulangi, urapan Tuhan turun ke atas orang yang akrab, erat, melekat dengan dia. Apakah Bapak Ibu mengalami hal ini? Sekali lagi, orang yang mencari hadirat Tuhan adalah orang yang sangat bagus. Tetapi hadirat Tuhan tidak akan orang itu temui selama hatinya tidak pernah melekat erat akrab dengan Tuhan. Butuh kemelekatan dengan Tuhan. Butuh keakraban dengan sumber. Butuh keseriusan ketika kita mencari hadirat Tuhan. Butuh itu. Kenapa? Kalau kemelekatan kita tidak ada, keintiman tidak ada, keakraban kita dengan Tuhan tidak ada, capek Anda mencari hadirat Tuhan, dan hadirat Tuhan itu tidak akan Anda jumpai dan saya jumpai. Tetapi bila kemelekatan kita ada dengan Tuhan, keakraban kita ada dengan Tuhan, keintiman kita ada dengan Tuhan, jangan sibuk-sibuk mencari hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan dan urapan Tuhan akan turun otomatis kepada kita Bapak Ibu. Nah, tipe orang yang kedua Bapak Ibu. Tipe orang yang kedua adalah membawa hadirat Tuhan. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dengan siapapun dia berteman, hadirat Tuhan selalu dia bawa. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir, kata Tuhan. Lalu tipe orang yang pertama tadi, kenapa dia tidak bisa merasakan hadirat Tuhan? Karena hatinya tidak beres dengan Tuhan Bapak Ibu. Keintiman, kemelekatan, keakraban tidak ada dengan Tuhan. Maka dia tidak merasakan hadirnya Tuhan. Yesua HaMasiah, Yesus Kristus sudah berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka di situ aku hadir. Ketika kita berbicara tentang ketuhanan Yesus,
Kita berbicara tentang Injil. Kita berbicara tentang kabar baik, kabar sukacita, hal kerajaan surga. Yesus hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ibu. Maka kita akan merasakan hadirat Tuhan. Nah, ini yang disenangi oleh Tuhan. Yang kedua yang saya katakan barusan apa? Orang yang membawa hadirat Tuhan. Orang yang membawa damai. Dengan siapapun dia berbicara, dia selalu bisa menguasai hatinya, bisa menguasai pikirannya, bisa menguasai lisannya. Dan dia bisa menjaga matanya. Ini orang yang paling disenangi oleh Tuhan. Kemanapun dia pergi, dengan siapapun dia berbicara, tutur katanya itu lemah lembut, rendah hati, tidak sombong, murah senyum, sabar dalam menghadapi situasi apapun yang dia alami. Inilah ciri-ciri orang yang diurapi Tuhan luar biasa. Dan inilah ciri-ciri orang yang membawa hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya punya satu kesaksian. Saya membaca di sebuah buku, ada seorang anak gadis di Amerika Serikat. Anak gadis ini, Bapak Ibu, kemanapun dia pergi, dia selalu bertanya dengan Tuhan. Dia selalu komunikasi dengan Tuhan. Baju apapun dia pakai, dia buka lemari, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, hari ini aku pakai baju apa Tuhan? Hari ini aku pakai baju warna apa Tuhan? Bahkan setelah selesai dia pakai baju, pakai pakaian, Bapak Ibu, dia keluar dari rumah. Dia bertanya lagi sama Tuhan, Tuhan, aku naik apa ya Tuhan? Apakah aku naik kendaraan umum? Atau aku minta tolong kepada orang tua? Minta tolong kepada kakak, abang, adik, sahabat, kerabatku untuk mengantarkan aku ke kampus. Selalu dia berbicara dengan Tuhan. Selalu dia bertanya kepada Tuhan. Sehingga sekali waktu, Bapak Ibu, ketika gadis ini lagi berjalan di kampus, ada segerombolan pemuda-pemudi yang lagi ngomong jorok, Bapak Ibu. Yang lagi berbicara jorok, berbicara kotor, ngomong kotor. Sebelum ketika gadis ini lewat, anak pemuda-pemudi yang ngomong jorok itu, yang berkata kotor itu, bisa diam, Bapak Ibu. Kenapa? Ada hadirat Tuhan yang melewati mereka. Hingga sekali waktu, menurut sebuah cerita yang diceritakan oleh seseorang di buku tersebut, Bapak Ibu, ketika pemuda-pemudi itu ngomong kotor, gadis ini belum lewat. Di antara pemuda itu ngomong, berkata kepada sesama temannya, lihat ya, perhatikan, dia pasti lewat sebentar lagi. Karena sudah berkali-kali, Bapak Ibu, setiap dia lewat, orang yang lagi ngomong kotor, ngomong jorok, pasti terdiam. Padahal gadis ini tidak pernah menegur orang ini. Orang tersebut pasti terdiam. Mereka berkata, perhatikan, lihat ya, sebentar lagi gadis itu pasti lewat di depan kita. 1 menit kemudian, Bapak Ibu, gadis ini lewat. Lewat di depan mereka. Sangat disayangkan, gadis ini meninggal dunia dalam umur yang sangat belia. Belum sempat dia menikah. Konon cerita, Bapak Ibu, ditulis di akhir cerita, ketika gadis ini meninggal dunia, ketika orang melayat sampai ke kuburan, selesai dikuburkan, bau muncul harum, wewangian yang luar biasa harum. Sampai mati dia membawa hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Dia keluar wewangian dari kuburan dia. Harum, bukan harum bunga, tapi harum yang sangat harum, yang tidak bisa digambarkan dan diceritakan oleh orang yang menulis kesaksian itu, Bapak Ibu. Lalu apa yang ingin evangelis katakan? Ayo, jadilah anak Tuhan. Jadilah orang Kristen, jadilah orang percaya, orang yang membawa hadirat Tuhan. Orang yang membawa damai, orang yang membawa sukacita. Ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita, ada sukacita yang mereka dengar dari kita. Ada kedamaian yang mereka rasakan. Ada kalem yang mereka rasakan. Ada keakraban dengan kita. Tetapi Bapak Ibu, bila hubungan kita dengan Tuhan tidak ada, maka jangan harap
Orang bisa merasakan hal itu ketika bertemu dengan kita. Bahkan Bapak Ibu, jangankan mereka mendengar apa yang kita sampaikan, kita duluan ditolak oleh mereka sebelum kita menyampaikan kabar baik. Maka dari itu Bapak Ibu, di banyak video saya selalu menceritakan, saya selalu mengatakan bahwa saya ketika di dalam ladang pelayanan penginjilan, saya selalu berharap bagaimana orang yang saya layani menerima saya dulu. Yesus Kristus juga berkata seperti itu Bapak Ibu. Kalau engkau menerima aku, maka engkau menerima dia yang mengutus aku. Tapi bila engkau menolak aku, maka engkau menolak dia yang menerima aku. Jadi Yesus Kristus ingin mengatakan kepada kita apa? Kita harus bisa diterima dan menjadi sahabat bagi semua orang, sehingga apa yang kita sampaikan didengar oleh lawan bicara kita. Setidaknya Bapak Ibu, mereka dengar. Ketika mereka dengar, Alkitab mencatat iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi bila adab kita tidak ada, sopan santun kita tidak ada, tutur kata kita tidak lemah lembut Bapak Ibu, jangankan Injil yang kita sampaikan, jangankan omongan kita didengar, kita saja ditolak Bapak Ibu. Ketika kita ditolak, percayalah Bapak Ibu, Tuhan dipermalukan melalui tingkah laku dan tutur kata kita sebagai anak Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada malam yang berbahagia ini, saya mengajak setiap subscriber saya, bertutur katalah dengan lemah lembut, bertutur katalah dengan sopan santun. Milikilah hati dan akhlak yang baik, hati yang mengasihi, hati yang lemah lembut, hati yang mau mencari jiwa-jiwa yang haus terhadap kebenaran firman. Ini yang Yesus Kristus mau Bapak Ibu. Bukankah Alkitab mencatat, semakin hari kita harus semakin serupa dan segambar dengan dia. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita melekat dengan dia, otomatis rasa kasih sayang itu akan ada sama kita. Mencari jiwa-jiwa akan ada sama kita. Hati yang mengasihi itu akan ada sama kita. Tetapi bila kemelekatan kita dengan sumbernya tidak ada, dengan Tuhan tidak ada, maka itu sangat disayangkan Bapak Ibu. Jangankan mereka menerima Tuhan